Oke guys, jadi sore ini kita live-nya di Huria Kitchen sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, dengan chef Mas Edi. Mas Edi ini beliau asli dari Candi kalau nggak salah. Nanti kita tanya-tanya ke Mas Edinya langsung ya. Iya Mas, lagi apa ini? Ngabuburit. Lagi ngabuburit. Oke, siap. Ini enggak apa-apa ya sambil live ya Mas ya? Siap. Oke. Sendiri masih mobil ini apa sama siapa? Sama istri apa? Sama keluarga lagi pesan nyobain kuliner di Tangerang lagi. Ini mie gacoan di. Oh, mie gacoan. Belum ada. Belum ada. Alah, tapi orang Pacitan paling cuma seminggu. Habis itu sepi. Oke ya. Mas Edi, saya tuh kemarin sempet ya pas di tag pertama ya, ini siapa ini? Terus kebetulan Mas Edi juga DM juga kan. Apa sebutannya, koki apa chef apa gimana nih? Apa ya? Baiknya. Ya tukang masak lah. Tukang masak. Oke, tukang masak. Oke, tukang masak cocok di tempatnya juga. Oke, tapi enaknya chef, tukang masak ketahuan. Chef ya. Mulai apa dari dulu SMK-nya jurusan apa, Mas? Waduh. SMK-nya jurusan ukir kayu. Ukir kayu, serius. Waduh. Saya sing diukir sego. Wih. Ini gimana? Kode-kode seni nih kan. Masak itu sebenarnya seni juga. Jadi iya, betul. Ukir kan seni nyari apa ya? Nyari bentuk keindahan kayu ya. Keindahan kayu dibentuk. Bahkan demben kan yang Pacitannya semik enek pohon ya. Pohon. Tugasnya wong siji gawe wajah ning pohon kuwi. Jadi dari situ akhirnya apa ya? Muncul seni lah. Kreativitas muncul di situ ya. Iya, lebih jadi lebih ke apa ya, sama-sama menjiwai seni lah. Dididik SMK kan keahlian ya, jadi belum. Terus tiba-tiba masuk ke dunia masak itu iya, apa emang dari kecil suka masak apa pripun? Jadi ngeten. Pertama lulus semik memang nggak bisa masak sama sekali, suruh masak mie. Malah nggak bisa ya? Nggak bisa Mas. Masak mie gosong ya? Masak mie keren nih. Digoreng ya. Jadi nggak bisa. Terus gara-garanya kan emang mungkin yang angkatan saya 2004 itu 2004 ibaratnya ya, karena aku sering main volley Mas, ning Pacitan ini terkenalnya malah tukang main volley. Jadi aku dipanggil ning bandara bagian catering, itu punya Garuda Indonesia. Nah, justru di catering ya malah ya, padahal belum punya pengalaman masak ya. Tapi direkrut dari pemain volley, jadi tim volleynya. Tim volleynya. Cuma penempatannya di tim cateringnya. Bandara kan masak wakai ya Mas. Jadi betul. Ribet banget kan. Chaos lah, banyak lah yang dipelajari. Ya, sedina itu 54.000 per hari masaknya. 54.000 porsi. Iya, lumayan luar biasa. Waktu itu di bandara mana, Mas? Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Ya, aku lulus langsung ning Jakarta, ning kene main volley. Nah, kan Arkam, jadi Om Garuda tertarik ngono lho, dadi nampri aku terus dijak join volley ning Garuda. Akhirnya dilebokke ning dapur yang dilarang dapur ya. Iya. Ning dapur. Oh, malah ini ya. Justru jalur volley ya. Karena emang kayak Jawa kan, emang aku sempet Mas perwakilan SMK 1 makili Jawa Timur ning Surabaya. Oh iya. LKS Jawa Timur. Oh iya. Aku perwakilannya Demben.
rong ewu Hmm. rong ewu 2004 itu ya. gue 2003, 2004 mungkin. enggak 14 mas, sorry, bukan, gue masih ya gue sih SMP. Oh, iya ya. Apa lulus lali bos tuh Selalu ya, suwe ya. Oke. Terus itu kan akhirnya kan di ini ya di apa masuk ke dapurnya sehari bikin 54.000 porsi. Akhirnya itu mau nggak mau akhirnya belajar ya berarti ya. Betul. Jadi dulu karena kan memang di lahir ini seni ya, wong tua ibu lumayan pinter masak mas. Jadi mungkin keturunan. Oke. Enak ada lah ya. Ada turunan sicik-sicik lah. Iya ngono. Jadi pas dulu neng dapur kan masak dengan porsi gede mas meh. Ewonan dulu kok masak jadi asik gitu. Jadi awalnya dari produk tapi bisa dinikmatin sendiri dan orang lain seneng. Orang lain seneng. Awalnya dewi juga iso nyoba, iso makan. Akhirnya aku dari situ akhirnya memutuskan untuk kuliah. Gitu. Kuliah. Kuliahnya perhotelan. Gitu. Oh perhotelan. Oh bukan tata boga ya? Justru perhotelan ya? Perhotelan itu dapat lebih semua basic mas ya. Oh, jadi lebih banyak ya? Dapat food product, dapat FO, semua skipping dapat semua lah. Cuman karena emang kerjaan ini bidang catering akhirnya ya sing tak geluti bidang catering yang dapur. Yang difokuskan mata kuliah yang fokus di permakanan duniawi ya. Oke. Berarti dari awal di bandara itu sudah megang masakan sebenarnya. Sampun ya. Ya, awal mula belajar masak emang neng Garuda mas. Jadi neng banyak ini ya, banyak menu ya kan seluruh dunia internasional. Jadi neng ACS Garuda itu kita handle 18 foreign airline luar negeri, pesawat luar negeri, 8 pesawat domestik. Nah, domestik itu Garuda sendiri satu aja itu bisa sampai 200 pesawat. Iya. Gitu. Itu ya makanya pesawatnya ratusan penumpang kan. Iya. Setiap hari kan berapa pesawat mesti yang masuk kan. Ya seru juga ya maksudnya betapa jalur rezeki itu nggak ada yang bisa nebak ya. Misalnya kan jurusannya kan ukir kayu. Jurusannya sampai ukir kayu, tukang masak. Tukang masaknya pun jalur poli malah lah. Ini yo luar biasa. Ini juga sing di Huria ini apa koordinatornya juga wasit poli nih kebetulan juga tadi. Ini. Mas Budi. Mbah Podel ya, kok belum anu. Oke, nanti tak coba tak cari suwe mesti. Generasi ndawur misalnya. Oke. Terus ini akhirnya di masa ini kan ikut sekarang masih di Garuda juga kah atau sudah ini? Maksudnya sudah bikin fokus di catering sendiri? Saat ini karena wes iki yo neng catering bandara terus aku nyekel restoran, pindah ning hotel wis peng 3 pindah hotel. Oke. Jenis internasional lah. Enak Archipelago, enak sing kayak Grand Zuri lokal. Terus akhirnya megang catering premium, di Mas Pek pernah juga. Artis di Mas Pek ya? Sing review karo Nikita Mirjani mangan rasanya iki gawe yo aku tes food-e. Ngeri. Raffi Ahmad kan Ket Umara. Jadi akhirnya saiki memutuskan untuk buka dewe mas, buka catering dewe karena sendiri berarti ya. Untuk buka PT sendiri, akhirnya buka warung sendiri, jadi lebih bisa pengennya aku mas, pengen buka peluang bisnis sama membuka peluang pekerjaan lah. Konco-konco yang Jawa kan konteksnya nganggur ya, jadi pengen rekrut gitu, pengennya gede cuman
Yang Pacitan aku pengen buka siji. Tumben Oke, catering oke, Pacitan. amin. Sih, semoga bisa ya, bisa berdiri Amin. dan bisa Siap. meramaikan dunia percateringan di Pacitan. Aduh, foto mas, foto. Oke, terus berarti sudah berapa lama Mas bikin apa nama cateringnya Mas? Aku baru akhir tahun kemarin sih. Ratu Oh, baru akhir tahun kemarin ya. Ya, Ratu Catering di Tangerang. ya yang Tangerang. Itu Di Tangerang ya. nama anakku mas, nama. Oh, oke. Berarti anak satu Mas ya, Dan? Apa udah Anak dua? pun dua. Oh, udah dua. Oke. Jadi Ratu Catering itu akhir berarti setelah resign dari hotel dan lain-lain akhirnya bikin PT ini ya, usaha sendiri ya. Oke. Berarti untuk penasaran juga di waktu di bandara itu berapa lama Mas di Garuda itu? Aku pertama kuliah 5 tahun. Aku lulus metu. Nah, terus tahun kedua setelah 5 tahun di luar pindah hotel, pindah restoran. Levelnya HOD mas. Levelnya wis manager lah. Manager di Garuda juga, di Garuda lagi. Oke. Di tempat itu. Oh, sama. Ya, jadi lebih karena punya pengalaman lebih dihargai. Akhirnya betul jam terbang ya. Iya, bisa berinovasi, membuat sistem kerja gitu. Akhirnya banyak yang karyawan-karyawan yang tidak apa sih tadi nih wis salah kerja lah. Akhirnya tak gawe semangat generasi muda kudu gawe inovasi, perjalanannya panjang. Jadi gak kerja tok ngono ya. Terus mlebu kantor, mlebu masak. Oh, iya. Jadi misalnya kerjanya nggak sekedar kerja ya. Jadi ada nilai plus ketika ada kerja itu ada sisi lain selain gaji yang didapat gitu ya. Betul. Jadi harus kata pepatah kan proses gak ngianatin hasil mas. Jadi aku didik cacah nom kudu berjuangnya luweh dibanding sing liyane itu. Jadi nanti effortnya akan entok di suatu saat wis umurnya wis dewasa. Ketika jam terbangnya makin nambah ya. Nek saya enom malas-malas yo mimpi ini terpendam mas. Iya betul sekali. Nek wis malas ket awal malah eman mimpi ini ya. Padahal ya bisa diwujudkan. Oke. Terus berarti kuliah di perhotelan karena mempertimbangkan di situ justru lebih banyak ilmu yang didapat ketika daripada hanya fokus di jurusan masak ya. Karena di perhotelan iya sih di perhotelan tuh hospitality-nya dapat, terus manajerial apa ya macam-macam sih. Iya. Semua dapat basic. Bahasa, ya kan? Bahasa Inggris dan lain-lain. Ya, jadi Prancis, Inggris dapat semua. Jadi Chinese, Mandarin, jadi dapat. Jadi perlu nih kuliah kenapa sih? Karena kan nanti saat suatu kita jadi bisnis nih kayak saya sekarang memutuskan untuk bisnis sendiri, buka sendiri karena pelajaran yang kita dapat dari perkuliahan, dari experience pengalaman di mana-mana itu kepakai mas. Jadi kalau orang terkadang wah saya sudah jadi chef udah bangga. Itu menurut saya sih jangan. Karena saat nanti berdiri sendiri punya usaha catering atau apapun itu, event organizer atau restoran atau apapun itu perlu pengalaman yang bukan cuma masak. Gitu. Betul. Manajerial apalagi ya. Manajerial, terus bagaimana nge-grab customer, kita networking-nya banyak, terus kita mencari relasi, terus ya banyak. Mengemas biar bisa terjual juga kan penting itu. Betul, bukan cuma produk, karena membentuk building a trust atau kepercayaan dari customer itu gak gampang sih mas. Jadi saat kita dikenal orang secara public speaking atau kita entertain gitu kan akhirnya orang kenal ya gitu. Jadi orang akan percaya dan saat kita nyoba pertama dan mereka percaya itu jangka panjang mas itu loh. Betul. Terus rezeki gak kaputus tinggal dijaga aja di silaturahminya itu. Tinggal dijagain aja udah.
di maintenance. Nah, terus ini kok tiba-tiba nyambung ke kemarin ngisi di acara morning show itu gimana? Iya, aku kan punya produk vegetarian. Ya, jadi Betul. aku nggak vegetarian tapi dari bahan nabati kayak Mm-mm. kue gitu. Terus Mm-mm. ada mushroom gitu. Nah itu Mm-mm. aku diundang pertama karena emang lagi tematik vegetarian. Karena lewat the power of sosmed sih mas. Jadi Iya, betul. aku meyakini itu dengan generasi milenial sekarang kan, kenapa kita coba nanti komunikasi sama pacitanku adalah nggak usah susah-susah nyari akses informasi ya, cukup lihat sosmed itu udah terupdate apapun itu. Nah Macam-macam berjibun lah banyak itu. iya, jadi mereka iNews TV itu ngelihat saya dari sosmed gitu, mereka ngelihat Oh iya ya, justru iya ya. itu. Dan yang kedua kemarin salah satu temanya adalah nyepi, itu saya bikin ayam betutu itu juga karena session pertama sukses menurut mereka, akhirnya mereka ngundang lagi, telepon lagi, Wih, repeat gitu. repeat Akhirnya, order. jadi kalau kita baik sama orang, Betul. rumus yang luar biasa sih mas. Iya sih, kemarin nggak sempat nonton ya karena nggak punya TV di rumah jadi nggak ini ya. Tapi ini kok apa namanya, seru juga akhirnya dari yang pertama sukses kan, terus akhirnya jadi repeat order kedua, terus itu kan ya jadi apa ya, jadi tabungan juga kan, mesti tinggal maintenance nanti ke depannya biar lebih maksimal lagi. Pasti, aku punya impian gede sih mas. Aku kan terlahir kan yang Pacitan, Pacitan. Maksudku Pacitan sekarang kan lagi visit Pacitan, terus banyak saya follow semua akun tentang Pacitan itu, saya followin semua, luar biasa mas. Aku berharap kan aku kan asosiasi chef ya, ikut ICA, Indonesia Chef Association gitu. Jadi Mengkola ada Chef Juna, ada Chef Chandra, Bu Siska Suitomo, Chef Ragil, Chef Bloom. Aku rencana pengen ngenek rekor muri atau acara ning Pacitan. Tapi aku belum tahu caranya gimana. Sebenarnya impiannya ada dulu. Iya, aku pengen banget karena kan aku kolaborasi dengan ICA, BPD, Jatim, Surabaya kan kenal. Pokoknya kenal lah, nasional tuh kenal. Aku pengen banget majuin pariwisata Pacitan dengan terutama kulinernya, terus baru dengan kayak ada Master Chef atau Celebrity Chef kan akhirnya terekspos lagi ya. Jadi orang akan visit ke tempat wisata mana lah, kita mau bikin sesuatu yang luar biasa, rekor muri gitu. Pengen banget. Itu cita-cita saya itu. Iya, amin. Nah, kalau misalnya bikin acaranya jangan kabar ya, jantan Solo Pacitanku siap bantu support buat publikasi lah minimal untuk di lokalnya ya. Iya, siap. Oke. Keren. Tapi ya memang saya juga sempat beberapa ini ke depan juga masih ada beberapa yang pengen kita ya kayak jenengan ini kita live Instagram. Ternyata juga banyak juga masih yang orang besar di Pacitan sekarang merantau, ya punya impian yang luar biasa. Ada yang chat tuh bikin acara di Watu Karung itu tempat saya itu. Iya kan deket kan sama candi kan. Iya, itu luar biasa pantainya mas ya. Iya luar biasa. Banyak juga masih di sana juga homestay yang datang juga bukan cuma bukan cuma orang lokal aja gitu. Iya, expat kan di sana justru malah kayak banyak yang di sana tuh. Kayak akor ya. Jadi mereka tuh reservasinya by website. Jadi bukan dari betul. Jadi mancanegara udah jauh-jauh hari. Itu ya, mereka udah reservasi ya. Modelnya reservasi. Aku bangga sama Pacitan. Aku pengen banget. Waduh, saya di sana juga sekarang banyak kayak penginapan resto yang menurut saya sih ya udah pas lah kalau misalnya untuk pasarnya lebih naik level lagi lah, nggak cuma lokal lagi, justru lokal yang teredukasi akhirnya. Oh ternyata seperti ini, di restoran itu murah tapi tetap feel-nya itu feel internasional gitu loh. Wah iya. Jadi harus
yang apa ya, yang perlu diedukasi juga Mas dengan teman-teman resto dan lain-lain, dari tampilan makanan, harga tetap terjangkau tapi tampilannya itu keren banget. Kemarin aku tuh nginep di betul sekali. Kemarin itu aku nginep di Summerville Mas. Itu kaget juga. Wah, harganya cuma segini tapi servisnya, makanannya enak juga. Di Watu Karang, wih kaget, wih. Wah ini asik deh. Nanti kalau ke Pacitan sampai nyoba, sampai review. Kalau lulas mantap rencana. Nah, pengen banget sih kalau bisa kita live di mana kayak atau bikin konten. Boleh. Sampai tanggal berapa pas nanti pulang? Berapa lama? H+4 kali ya balik. Kalau enggak, nanti kalau memang ternyata di Pacitan saya harus berkarya, siap lah saya long stay. Oke. Nanti jalan udah aman. Oh, udah jalan ya, masih udah ada manajemennya sendiri ya? Udah running sama keren kan. Itu sih kadang PR jadi teman-teman di dunia masak itu kan, kadang kan masak itu harus aku gitu, manajernya susah gitu kan. Akhirnya nggak bisa ditinggal, akhirnya capek gitu kan. Iya, kita apa ya, kita nggak bisa berkreasi karena kan sebagai founder, sebagai owner itu kan business owner itu kan harus kreasi menu baru mungkin. Iya gitu. Tapi emang harus membentuk sistem sih Mas, kayak harus rekrutmennya harus orang-orang yang terpilih yang kita bisa percaya, terus kita nge-training mereka sampai mereka benar-benar kita trust nih, kita percaya dia punya skill yang saya harapkan sesuai nih. Jadi saat udah di titik itu kita tinggal mengkontrol dengan grup WhatsApp atau grup secara manajemen, terus report gitu-gitu, cukup dengan itu sih sebenarnya. Jadi pengusaha anak-anak muda harusnya bisa lah untuk berkreasi, membuat bisnis itu saya rasa di Pacitan keren banget bisa. Iya, apalagi di dunia wisata lagi naik-naiknya ini ya. Jadi mungkin bisa ditangkap kan apa peluang-peluang ini. Kemarin aku kan ketemu Pak Sandi juga, cuman nggak ngobrol banyak. Sandiaga Uno kan Menteri Pariwisata kan. Jadi aku juga sebenarnya punya akses, kalaupun nanti ibaratnya kan asosiasiku ini kan kerjasama Kemenpar nih. Jadi kedepannya apabila emang kita mau garap sesuatu pun yang ibaratnya dengan pemerintahan, izin sama pemerintahan, itu saya rasa bisa untuk lebih ngedongkrak aja wisata di Pacitan kan luar biasa Mas. Gunung, ada gong, goa atau goa yang lain, pantai, terus bukit-bukit yang indah, itu saya rasa bisa terekspos luar negeri juga sih. Iya. Ya emang ini lagi PR kita bersama di sini nih. Betul ya. Oh ya, terus ini mau nanya Mas. Mungkin flashback ya, lebih ke mungkin cerita masa kecil Mas Edi dulu lah. Mungkin pas kecil ngapain Mas sama di Candi ya, dari kecil ya? Aku kecil di Candi Mas, dari SD. Di Candi ya? Sampai SMA aku baru namanya kan harus perantau ya untuk mencari sesuatu yang lebih lah. Tantangan ya? Iya, tantangan gitu. Karena kan saya melihat yang Pacitan butuh orang-orang muda yang berkreasi, yang punya imajinasi besar, bikin apa sih? Ada kayak di Bandung gitu kan, itu tempatnya gak layak bisa jadi suatu objek wisata yang luar biasa. Kayak Denok itu kan, saya suka nongkrong di situ. Dulu kan nggak kepikiran tuh. Dulu nongkrong aja gitu. Nah, sekarang lewat Denok itu, ini gila kalau saya bisa ketemu investor, saya bisa kerja sama pemerintahan Pacitan, itu jadi objek wisata yang luar biasa. Karena view-nya itu Pacitan pas gitu. Itu bisa jadi asik banget ya. Kayak bikin food court Mas, kayak makanan yang ada dari China, Western food, Indonesian, Middle East gitu, bisa dibikin tiap booth-nya itu bisa orang mengeksplor makanan di situ gitu. Jadi menurut saya itu. Kalau kecilnya ya tadi jawaban pertanyaannya. Kecilnya apa ya Mas? Mainin kali, nongkrong. Duran. Kali apa Mas?
Oh, ini kali ya. Kali itu loh mas, gerojokan dhuwur yang dulu banyak Ah. kan korban apa nang kono, bluron. Oh iya. Iya sih itu kan deket candi itu kan. Candi turun Nah, terus ke iya, kanan nggak salah. betul. Terus neng Hmm. Sau berenang. Dulu jalan kaki Hmm. mas, nggak ada motor Hmm, zaman. iya. Jalan kaki itu 4 kilo jalan kaki itu. Tiap tahun tapi ada masih ada rezeki untuk pulang ya berarti untuk mudik ya tiap tahun. Apa ya event aja event pas lebaran aja. Tiap tahun banyak dukanya sih mas. Dulu waktu Hmm. masih kuliah selama 5 tahun nggak pernah pulang kampung. Gak pulang ya gokil. Lihat namanya perjuangan ya harus ada Wah, yang dikorbanin. betul. Aku mikir aku kalau nggak berkorban nggak ada cerita gitu. Jadi ya Mm-mm, udahlah tak mm-mm, lewati semua. Mungkin bisa jadi kisah yang saya sampaikan ke mm-mm, teman-teman. Waktu muda ya berjuang aja, nggak usah mikir, nggak usah mm-mm, baper lah, nggak usah baper. Wah, mm-mm, gue nggak bisa pulang karena perjuangan lo akan lo petik di hari tua gitu. Jadi mm. ya lo yang tahu berjuangnya gimana, lo yang ngerasain lah nanti hasilnya. Ya Kalau saya sih gitu. betul betul. Gitu. Kalau Berarti pas sekarang sih apa kuliah nih? tuh Belum pulang. sekarang karena udah ini ya alhamdulillah juga Mulai usahanya lancar jadi mulai saya gelem-gelem mulai ya. sak gelem. Oh wis mlaku kok ya bisnisnya ya. Ya J, tinggal mantap. bikin. Oke, terus kalau misalnya tips nih, mungkin berbagi tips dari Mas Edi buat teman-teman yang mungkin Siap. punya atau keinginan di bidang F&B ya, F&B. Mungkin Oke, ada oke. tips nih. Oh, kalau mau buka F&B, teman-teman, terutama di Pacitan kan adik saya ada. Mm-mm. Dia salah satu aktif juga kok di bidang pendidikan juga. Dia masuk Mm-mm. BNI, masih aktif, namanya Putri Agustina juga, Putri namanya. Jadi eh, kalau bidang kuliner itu nggak cuma sekedar punya modal mas. Jadi Oke. karena kuliner itu kan makanan ya, terus bisa Mm-mm. lah kita franchise gitu. Kita beli sama produk franchise luar gitu. Bisa aja, bisa langsung buka di Pacitan pun dengan harga 120 juta, 100 juta, atau 80 juta lah gitu. Cuman Mm-mm. harus bisa menjiwai tentang makanan sendiri gitu. Karena Oke. saat nanti kita nggak bisa menjiwai, saat ada komplain, kan kan namanya customer kan ada aja mas case-nya ya, ada masalah Hmm, gitu. hmm. Terutama Apalagi makanan kan. betul, oke, bagian garam atau Uh, nanti uh, servisnya keluarnya lama. Nah, saran kan adalah kalau mau buka bisnis kuliner ya harus mencoba, jangan 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 nggak berani mencoba, harus coba dulu. Cuman tetap harus Nyemplung dulu lah, belajar, bro. nyemplung dulu. Nah, cuman mau nyemplung juga jangan nyemplung nggak pakai Nggak pelampung, pakai ya kan nggak bisa pelampung ya. berenang kan, Mm-mm. konyol ya mas, matinya konyol. Jadi harus minimal ya harus beredukasi, belajar, mau training ataupun kerja di bisnis yang F&B yang sama. Mm. Jadi punya Jadi analisis karyawan tentang dulu lah untuk nyari betul ilmu ya. ya, betul, karena itu prinsip orang China atau teman-teman. Saya kan ngajar juga di Universitas Pelita Harapan, di terbesar Mm. lah kan singkatannya, Dosen juga mas. uh, apa Apa ya, ngajar? sampingan lah, Oh, sampingan aja koki. itu. Di UPH ya. UPH, uang bapak habis lah panggilannya. Iya Saking betul. mahalnya ya, Oh, saking wow. mahalnya. Saking mahal ya. Pokoknya Iya, siap-siap. jadi mereka orang-orang kaya pun mereka di pressure, dididik untuk belajar dari nol gitu. Jadi Mm. apalagi kita ibaratnya Pacitan ini adalah daerah yang ibaratnya terpojok tapi menghasilkan banyak Mm. generasi orang-orang super ya, seperti Pak Mm. SBY, Mas AHY. Nah, mungkin saya pengen jadi sesuatu yang berkesan Amin, gitu. amin, Jadi amin, amin. harus berproses dari nol lah mas. Kalau mau kuliner ya minimal pernah kerja dulu di bidang yang sama, karena nanti di situ kita bisa improve, kita bisa berkreasi, Mm. kita nggak dibodohin orang gitu. Jadi Betul, itu yang penting ya, salah satu yang penting ya. mentang-mentang punya modal, saya mau investasi Mm. nih, saya bayar konsultan, ternyata konsultan sekarang juga belum tentu perfect gitu. Jadi kalau kita Mm. punya dasar, itu lebih matang untuk mengelolanya. Saya sih itu.
memulai terus coba belajar dari hobi kalian apa, jalanin F&B ya F&B, minimal nyemplung dulu, mau jadi karyawan kayak mau apapun. Nah, memulai dari situ karena itu akan jadi bekal kalian untuk mengembangkan bisnis kalian gitu. Iya betul banget. Apalagi kan saya dengar kan pressure di dapur, di kitchennya itu kayak ini banget ya. Maksudnya pressure, ntar kepala chefnya lagi ini gimana, wah apalagi kalau orderan masuk banyak, misalnya kayak gitu kan, wah itu harus dirasakan oleh. Sama aja mas, sama kayak kerja di kantor pun saat iya deadline betul kan sama dong. betul. Sama. Saya di level ini adalah berpikir semua sama, prosesnya mau di kitchen mau di office hour sama. Saat kita dapat pressure atau dapat deadline itu semua pressure-nya sama. Jadi balik ke kita. Di situ kita diuji ya. Betul. Balik ke kita sendiri sebagai manusia kuat yang, apa enggak nih? Yes, gitu. Sebagai manusia yang milenial, teman-teman yang generasi muda yang luar biasa adalah menurut saya adalah harus punya preventive action atau persiapan, well prepare lah. Jadi kan itu kan habit ya mas, habit keseharian kita yang kita lakuin gitu. Jadi saat udah terbiasa, sholat asar harus jam 4, berarti kan kita udah siap-siap. Sama, rumusnya sama. Jadi saat kita nanti ketemu pressure time yang deadline waktu yang rush time kan rata-rata restoran makan siang sama makan malam. Udah itu. Nah di waktu-waktu itu kita harus well prepare banget. Semua harus dipersiapkan secara siap matang. Fisik semuanya ya. Betul. Saat semua udah siap, nggak ada kata, pasti akan sempurna. Gitu aja. Gokil. Berarti pernah ya dikata-katain dulu ya? Wah, kata-kata fuck itu mungkin kecil ya. Jadi kayak bahasa kasar itu kalau di dapur itu udah kayak bahasa cinta mas. Cinta. Jadi kayak oh iya oke, thank you. Begitu aja udah saya. Jadi udah jadi kayak bahasa keseharian. Oke, Bang harus mental tuh kalau masak tuh, aduh, luar biasa lah kalau mental. Masak itu luar biasa ya mas. Jadi dikejar waktu, membuat resipi masakan harus tepat, masakannya harus enak, presentasinya harus bagus, waktunya harus sesuai, dan kalau bisa not complain ya, nggak ada komplain customer itu. Apalagi itu kan, lawannya orang lapar kan. Udah. Lapar kan rusuh gitu. Oh iya, orang lapar kan rusuh, anarkis. jadi otak, mata, hati, tangan, fisik itu nggak harus semua stay fokus mas. Jadi bukan cuman fisik aja. Jadi otak abis ini apa, step by step itu harus dipikirkan secara benar-benar. Betul. Wah, benar-benar fokus gitu, nggak boleh nggak fokus karena kan saya pernah kompetisi nasional internasional juga nih, kompetisi masak ya, alhamdulillah ya pernah dapat gold medal lah, satu lah gitu. Jadi sesimpelnya adalah kita belajar dari proses itu gitu. Jadi persiapan bahan, masak, presentasi, prosesnya, penyajian, waktu itu kalau kita belajar itu praktis, sering latihan, saya rasa semua nggak ada yang nggak bisa sih mas. Pasti bisa. Keren. Iya betul banget sih. Memang practice makes perfect ya untuk jam terbang, masak, apalagi kan kayak taste, ngerasain lidah biar ngerasain rasa ini gimana, rasa itu gimana, itu kan jam terbang perlu banget. Harus. Harus latihan terus. Ini kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan langsung ke kolom pertanyaan ya atau di kolom komentar. Jadi nanti kita bahas. Misalnya nanti ada yang mau nanya gitu. Siap. Ya saya butuh kangen banget sama Pacitan mas, luar biasa, kangen banget. Pacitan. Semoga nanti mudiknya lancar dan bisa nanti kita ketemu lah insya Allah kalau misalnya waktunya pas ya. Kita nanti janjian mas ya. Ngabuburit di mana ya? Oke. Ini waktunya mas longgar ya untuk Mas Edi ya? Longgar. Ini tadi lagi nyobain yang lagi viral di Tangerang, ada mie gacoan. Udah banyak sih. Jadi tadi istri udah reservasi, jadi saya fokus
berkarya lah. Betul ya. Oke. Nanti sebelum berbuka, aduh, mati. Oke, masih di sana berbukanya jam berapa tuh, Mas? Masih lama ya, masih lama, sejam lagi, Mas. Jam 6. Di situ jam berapa? Oke. Ini kalau di sini 17.40-an, 43, 44 paling. Masih lama juga sih. Oke. Iya. Kalau di sini tuh ya, Mas, kalau saya ya mengaman, gimana? Betul, lanjut. Oke. Kalau saya sih di sini mungkin ya kalau keliling-keliling nyoba makanan, kebetulan kita juga punya akun makanan ya, walaupun sekarang lagi vakum. kuliner Pacitanku itu dari segi rasa mungkin ada yang beberapa yang enak gitu ya, tapi ada beberapa yang memang kayak yang penting jadi makanan gitu kan, eman sebenarnya ya. Terus dari plating makanan, dari apa istilahnya itu ya, penyajian mungkin kali ya. Iya, penyajian. Jadi yang penting kayak ditaruh aja, aduh kan eman gitu kan, makanannya enak tapi presentasinya nggak enak kan, jadi kesannya kan kurang ya. Tapi ketika makanan mungkin dari segi rasa biasa tapi penyajiannya ramah, bagus, itu kan akhirnya jadi terkenang justru gitu ya. Nah, itu mungkin ini sih sharing aja. Kalau bisnis itu sebenarnya kan ada tematiknya, Mas. Kita ibaratnya sebelum menentukan bisnis kan nentuin target market dulu. Betul, targetnya. Marketnya apa, kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, anak muda di level berapa, nanti baru kita bikin kayak bikin apa? Aksinya bisnis, seperti apa gitu ya, bisnis plan-nya. Nanti apa yang harus kita kerjain gitu. Jadi flowchart-nya apa aja. Jadi, nah kalau masalah tematik itu kan tergantung marketnya, Mas. Kalau memang marketnya kita jual konsep restorannya fine dining, itu boleh lah pakai molekuler gastronomi, plating yang gimana. Yeah. Kalau konsepnya kayak family style gitu, sebenarnya yang penting sih bersih, rapi. Betul, itu bersihnya ini. Menentukan makanan itu sebenarnya nggak harus banyak apa, jadi justru dari ornamen makanan sendiri itu bisa jadi garnish, Mas. Jadi kayak kita dari kan ada lalapan, oleh baca yang bakar itu kan jadi garnish. Terus komposisi bahan makanan, menentukan menu kan harus kreatif ya, namanya menu kan supaya orang tertarik lihat, oh kok bagus ya kelihatannya, jadi saya mau beli gitu. Jadi kayak gitu, Mas. Jadi harus benar-benar apa ya, harus dipikirkan secara matang sih. Nah, cuman kadang kan boleh lah teman-teman buka dulu mulai dulu, cuman ya harus butuh apa ya, food blogger atau orang yang bisa komen tapi secara bagus ya, secara internal supaya bisa ada masukan. Bagus lagi gitu. Oke. Ini Mas tadi lupa mau nanya. Kayak masakan pertama yang bukan pertama, awal-awal lah mungkin dapet job Mas ini, terus berkesan gitu, masakan apa, terus itu di mana gitu, apa di waktu di Garuda mungkin? Kalau masakan sih masih inget nggak? Sebenarnya kalau masak mah berkesan semua, Mas. Cuman kalau yang berkesan semua itu adalah kalau yang lebih berkesan itu adalah kompetisi, Mas. Kompetisi. Waktu kompetisi justru ya, karena dikejar waktu dan lain-lain ya. Ya, kompetisi itu kita dari 1 bulan sebelumnya kan udah bikin menu, udah bikin recipe, latihan gitu. Terus yang berkesan adalah Chef Expo di 2019 itu. Saya kompetisi 2019 malah ya? 2019 itu sebelum Covid, Mas, sebelum Covid. Iya, sebelum Covid ya. Nah, itu kompetisi Chef Expo secara nasional. Saya tanding di level sous chef ya. Sous chef itu kan udah kepala dapur lah. Kepala dapur. Itu sendiri apa tim, Mas, kayak gitu, Mas? Sendiri, Mas. Sendiri? Sendiri. Itu saingannya hotel bintang 5, terus saingannya anak-anak yang kompetisi kelas internasional juga. Di situ jurinya Chef Juna salah satunya. Nah, itu waktu jenengan di mana itu? Waktu masih
Di Garuda apa di di Garuda. Oh, masih Garuda waktu itu ya. Terus. Itu lagi izin tuh, lagi ada mel Mm-mm. presentasinya Saudi Mm-mm. Arabia, SV. Itu lagi mel presentasinya SV tapi yang first class. Kan ada Mm-mm. first class yang penerbangan berapa puluh jam itu ya, yang di plating Iya. di pesawat itu. Nah, Mm-mm. lagi Mm-mm. presentasi itu jam 1 siang saya harus berangkat ke Kemayoran untuk kompetisi itu, Mas. Nah, Kompetisi. ya di situ itu luar biasanya menurut saya berkesan. Karena apa? Karena kan kompetisi itu nyiapin bahan sendiri, terus Oh, sendiri ya? masak, iya dari nol, masak Hmm. sendiri, terus sampai disajikan waktunya berapa lama, dinilai dari hygiene-nya, food hygiene semua. Nah itu akhirnya saya dapat medali emas tuh, dapat juara 1 tuh, Wih, nilai tinggi. Itu gokil. berkesan Keren, banget keren. itu. Itu berkesan Waktu itu banget. masa apa, Mas? Waktu itu masa apa, Mas? Aku masa ayam kalasan Sumatera, Mas. Ayam Kalasan Sumatera. Itu temanya memang waktu itu temanya apa? Itu lagi poultry. Menunya itu ada tiga tema sih. Saya Mm-mm. ikut tiga-tiganya, tapi yang dapat emas, yang dapat juara 1 itu yang poultry, yang unggas. Jadi saya masak ayam, tapi saya bikin ayam kalasan Sumatera, tapi nasinya nasi kecombrang. Itu Chef Juna, Kecombrang deh, aslinya. Chef Juna, oh ini enak banget bro katanya. Ya cobain aja. itu Kecombrang itu itu ya emang enak sih kalau kecombrang. wangi ya Mas ya, Wangi. 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 Pacitan enak Mas, Wangi. Pacitan. Enak lah. Kini istilahnya kecombrang kan bahasa Sunda ya, Jakartaan sana ya. Niki apa ya, lupa aku, tapi sering makan kok. Tapi aku belum lama karena pas awal pulang, aku Oh kan gitu. merata juga, Mas. Awal pulang ke Pacitan 2019 itu makan kecombrang, ibu sering masak pakai kecombrang, itu muntah saya. Maksudnya mual awal-awal. Tapi semakin kesini kan tiap hari dimasakin tiwul ya. Di nasi goreng kan. Nasi goreng kan enak, nasi goreng campur Wah kecombrang. enak, Apalah, enak. semuanya Enak. dikasih kecombrang. Wah enak banget Wah, tuh. jadi Aromanya Mas. sekarang saya yo wes masake mama itu terus jempirang. Kau di sini lupa kok Cempirang. jempirang nek dibaca. Ada yang komen. Jempirang. Ada yang komen jempirang, udah jempitang. Oh, Jempirang. cempirang. Jempirang, betul betul. Oh, bagus lah namanya, ntar masak di sana lah. Nanti namanya jempirang, jangan kecombrang. Oh, Di sana. Oke. Berarti waktu itu pakainya ayam Kalasan Sumatera, nasi kecombrang. iya. Tapi nasinya Luar bukan biasa. nasi utuh itu Mas, nasinya dibikin crunchy, dibikin crumble. Saya goreng, nasinya digoreng, nasi goreng, tapi bukan digoreng kayak nasi goreng ya. Jadi nasinya dibikin bulat tapi digoreng. Nah, Oh iya bungkusnya iya. pakai kremesan. Jadi enak banget ya. Ngiler saya ini. Oke. Terus Puasa saya ada yang banget. nanya nih. Iya, Mas. Kalau belajar masak di mana? Kayak di mana aja bisa ya. Paling sekarang kan di internet banyak ya. Oh, Mungkin ada. butuh ini kali, ada kursus gitu ya. Nah, paling di Pacitan udah ada kursus masak belum sih Mas? Atau kayak Kalau kursus kuliner kayak gitu? belum sih. Tapi kalau SMK Kuliner, ada sih. SMK ada banyak kok beberapa tata saya boga. perlu buka kursus di Pacitan. Oh, perlu dong. Kalau misalnya udah Ya, sana nanti kan bolak-balik mungkin ada kelas masak. iya. Jadi nanti buat Banget tim itu. masak kan bikin silabus tentang edukasi masak kayak gimana. Karena gini Mas, masak itu kan sebenarnya belajarnya sama orang tua kita ya. Kayak Iya, paling deket kan. Maksudnya kita masakan emak itu paling luar biasa lah. betul, Gimana karena ya? sebenarnya kalau masak modern itu adalah aplikasi atau copy paste dari zaman dulu masakan tradisional Mas. Karena masak itu makin lama prosesnya, terus makin bener, makin apa ya, makin Efektif lah, efisien dan ya, efektif lah mungkin. salah satunya itu caranya bukan cuma sekedar itu bukan cuma masak cepat ya, tapi bumbu itu matang sempurna Mas. Kayak kenapa Betul. ibu-ibu kita, mak saya termasuknya masak kenapa enak, karena kan dengan api slow cook
api kecil gitu dengan masaknya sedikit lama, itu membuat bahan semua mas kayak bawang merah, bawang putih, salam, serai, lengkuasnya itu semua ngeluarin aroma mas. Kita mau tahu. Jadi makin lama prosesnya makin mereka makin apa ya? Makin mengeluarkan aromanya masing-masing. Semua bahan itu punya aroma, punya cita rasa. Mbak itu manis gitu. Jadi itu makin enak mas gitu. Jadi makin lama prosesnya makin enak. Nah, kenapa? Iya. Karena harus efisien. Masak harus cepat gitu. Jadi cepat itu bukan berarti masaknya bumbunya dicepetin. Asal masuk semua ya. Bisa. Jadi masak cepat itu berarti prosesnya cepat. Tapi namanya paste, namanya bumbu dasar itu nggak bisa dihilangin. Itu harus matang. Berarti kita masaknya harus terpisah. Harus punya bumbu dasar. Dibedain ya. Jauh waktunya udah ada gitu ya. Ya kayak ibu-ibu di rumah nih punya kulkas kan nyimpen bumbu merah, betul. Bumbu kuning gitu. Jadi masak cepat itu bukan berarti masaknya bumbunya cepet-cepet, bukan. Jadi harus persiapannya lebih matang gitu. Jadi iya, misalnya buat sahur kan pakainya malam gitu ya. Iya. Jadi harus disiapin 1 hari sebelumnya atau siangnya boleh gitu. Baru buat masak itu. Nah, betul. Berarti kalau di restoran ada manajemen dapur gitu kali ya? Betul mas, kayak di Garuda mas, kalau masaknya semua last minute ya nggak bisa mas, 54.000 mil per hari nggak bisa. Jadi bumbu udah ada sendiri, gitu. Jadi kita masak tuh ala minute, cuman bukan dari nol bener-bener nol gitu. Jadi berarti dapur bisa dikatakan 24 jam hidup terus ya berarti ya? Iya. Shift-shiftannya itu kenceng banget ya. Lah, dapur catering saya 24 jam, Mas. Masa emang butuh kalian gitu ya. Apalagi kalau misalnya menu-menu kayak misal ungkep, terus misalnya apa yang daging-dagingan itu kan lama di ini. Iya. Ya itu harus disiapin kayak. Punya trik-triknya kan? Harus ada trik, ada persiapan kan. Jadi daging pun nggak bisa dimasak ala minute juga mas, jadi kayak iya makanya kan harus beberapa waktu sebelumnya kan. Betul, jadi ada tim sendiri yang udah bagian ngerebus, udah dipotong, jadi nanti yang tim eksekusi tinggal finishing aja. Kalau Ratu Catering yang punya jenengan itu sasarannya itu ke siapa mas? Maksudnya ke wedding kah atau acara kah atau gimana? Aku sih sekarang lagi sasarannya adalah corporate sama corporate ya. Corporate itu sekarang saya lagi ngelayanin ini mas. Kan kantor-kantor gitu ya, makan siang apa? SCTV Group, Surya Citra ya. Surya Citra Media yang SCTV Senayan City sama Indosiar. Itu saya lagi ngirim Ramadan tuh, puasa sama buka puasa. Terus hotel juga saya megang untuk apartemen hotel Skandinavia. Terus kalau kayak event-event itu sih terima juga mas, kayak acara lamaran, acara akikah gitu-gitu. Jadi marketnya sebenarnya sih luas banget ya, berarti ya. Apalagi kok di sana kan banyak kantor, terus tadi ada corporate, terus ada perusahaan-perusahaan, ada apartemen-apartemen kan kadang orang industri apartemen-apartemen orangnya kan malas masak gitu kan, ya lah saya pesan aja kontrakan gitu banyak. Oh iya ya betul. Staff meal gitu kan, kayak di hotel gitu kan kadang-kadang mereka harus share red cost untuk event sama untuk staff kan ribet mas. Staffing kan 15 per shift ya, jadi mereka order ke kita gitu dengan harga cuma murah sih mas, 15.000, karyawan hotel 15.000 makan. Tapi ya kita ngasih karena kan sering kan banyak. Iya, tiap hari kan. Luas banget ya berarti ya untuk pasarnya sendiri. Jadi untuk yang sering dicengin, cuma masak nggak usah minder berarti ya, karena pasarnya luas banget.
Wah, luar harus. biasa. Karena dulu apa ya? Dulu kan kayak eh, aku dulu SMP kan ada boga juga SMP 5 tuh. Sekarang udah tutup, Mas. Aku Udah SMP nggak ada sampai 5. 5 udah nggak ada kan. Udah SMP nggak. 5 itu kan ada boganya. Dulu mau belajar boga malu ya sebagai Iya, cowok. kayak cewek kan. Padahal chef-chef terkenal kan malah cowok. Iya, jadi mungkin pas ininya sih pas udah level kuliahnya baru mereka belajar ke Berani. hospitality ya. Perhotelan. Mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin ada closing statement dari jenengan, jadi Mas Edi, untuk teman-teman yang sekiranya mau berkarir di dunia masak. Oke, teman-teman warga Pacitan semua, waduh, saya bangga terlahir dan besar di Pacitan, dan alhamdulillah sekarang bisa berkarya untuk Pacitan. Saya berharap gitu. Jadi teman-teman generasi muda, teman-teman warga Pacitan jangan minder, karena Pacitan adalah kota yang kecil tapi menghasilkan luar biasa generasi milenial, bahkan kayak PSBY pun terlahir di Pacitan gitu. Jadi saya berharap teman-teman raih mimpi, bermimpi itu nggak ada yang salah gitu. Bermimpi setinggi langit nggak apa-apa, karena itu juga dulu saya juga datang ke Pacitan, dari Pacitan ke Jakarta itu cuma mimpi gitu. Ternyata saya bisa mencapai yang saya mimpikan gitu. Jadi dari mimpi itu akan tergerak motorik kita untuk melakukan hal yang kita inginkan. Jadi kita nggak bakal setengah-setengah. Kita akan melakukan apapun itu, capek pasti capek, karena proses nggak ada yang nggak capek gitu. Jadi teman-teman warga Pacitan yang masih bermimpi, yang masih muda, yang masih punya cita-cita belum tercapai, terusin mimpinya, cita-citanya, berjuang, laluin semua proses, karena proses itu terkadang nggak lurus, Mas gitu. Jadi pasti belok, ada batu sandungan gitu. Jadi lewatin dengan indah, dengan senyum, terus nikmatin, jadiin pelajaran, jadiin guru yang paling berharga. Jadi dari itu saya harap teman-teman pasti akan lebih dewasa dan akan lebih matang lagi untuk mencapai titik mimpinya, finishingnya gitu. Jadi warga Pacitan semua, saya bangga, saya kangen sama Pacitan, dan saya berharap bisa berkarya buat Pacitan, bisa mengangkat lagi pariwisata dan kuliner Pacitan sebagai chef gitu. Jadi saya berharap Pacitan makin berkembang dan kita seiring sejalan, dan kulinernya pun yang punya visi misi kuliner, ayo kita gerak bersama. Terus konten kreator anak-anak muda generasi milenial yang luar biasa, termasuk Pacitanku, itu kita menggarap membuat konten atau ide-ide yang lain yang supaya bisa dilirik orang di luar Pacitan, supaya bisa visit ke Pacitan dengan keindahan kita yang luar biasa. Semangat, tetap semangat, jangan pantang menyerah, itu aja sih. Oke. Apalagi di perantauan ya, harus fight terus. Harus fight, karena gak ada kata menyerah gitu. Betul sekali nih. Oh ya? Harus bagian orang tua, itu aja. Oh iya, jangan lupa itu ya. Kunci. Kuncinya itu, karena itu salah satu kunci utama saat kita bagian orang tua. Sekecil apapun pendapatan teman-teman, seperti apapun teman-teman berjuang, jangan lupa bagian orang tua di kampung, karena orang tua saya masih di kampung juga. Sip. Oke, itu kunci ya, salah satu kunci terakhir ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tangan orang tua gak ada batasan menembus langit. Betul, lewat jalur langit itu nembusnya. Oke. Terima kasih Mas Edi atas waktunya. Mohon maaf sorenya nih ganggu waktu ngabuburit sama keluarga ini. Semoga nanti rencana-rencananya bisa sukses. Ratu Catering juga. Mohon dukungannya untuk mengangkat Pacitan ya, pengen berkolaborasi lah, saya pengen banget
berkolaborasi dengan Oh, Mas boleh, Edi. boleh, boleh. Nah, kabar-kabar aja Mas Hani kalau pulang. Misalnya kalau ada teman-teman yang pengen ngobrol juga nanti kita atur aja. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya Pak Citanku dan Mas Edi juga. Sami-sami. Ambil baiknya aja, yang misalnya kurang disisihkan ya Mas ya. Oke, betul. Oke, oke. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi. Sami-sami Mas, sehat-sehat. Oke, siap.